Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Siswa pasukan, ikuti saya. Go! Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Baru-baru ini, tanah Indonesia bagian timur, bumi Cendrawasih, kembali dipanaskan oleh kelompok KKB yang kini semakin membuat resah warga Papua. Dan jika warga Papua resah, maka itu pasti akan membuat kami, seluruh warga Indonesia ikut resah karena kami satu NKRI, harga mati bos. Terkait hal ini, Presiden Indonesia pun langsung memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memburu, mengejar, dan menangkap habis kelompok pengacau itu. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Tak pelak, hal ini pun membuat TNI Polri semakin agresif. Tambahan ratusan pasukan setan pun diterjunkan ke bumi Cendrawasih, dan mereka, pasukan setan ini adalah pasukan yang berasal dari Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda. Tak sembarangan bos, sebagai pasukan yang akan diterjunkan ke daerah rawan, maka para prajurit dari Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda TNI telah dibekali dengan kemampuan sniper dan pertempuran hutan. Mereka pun telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan. Hal ini pun terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media hari Rabu 28 Maret 2021 kemarin. Pasukan setan ini pun akan bertugas selama 9 bulan ke depan untuk mengendalikan situasi keamanan di Papua. Nah, kini berita terbarunya, selain pasukan Yonif 315 Garuda atau yang dikenal dengan pasukan setan ini, ternyata TNI Angkatan Darat dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad pun juga telah menyiapkan kekuatan lain yang akan diterjunkan ke bumi Cendrawasih NKRI. Mereka adalah pasukan Satuan Tugas Penjaga Perbatasan Penyangga Mobile atau Satgas Pamtas Mobile dari Satuan Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti, yang bisa kita bilang dijuluki sebagai pasukan Kalajengking karena pasukan ini pun mempunyai lambang kalajengking hitam bos. Moto mereka adalah Barata Eka Sakti yang berarti kesatria yang kokoh dan mempunyai kekuatan luar biasa. Dari sumber berita, kini mereka pun telah dipersiapkan untuk membackup situasi keamanan di sektor Baliem, Papua. Dan dalam rangka persiapan mengamankan wilayah bumi Cendrawasih, maka kemarin tanggal 4 Mei 2021, Kepala Staf Kostrad atau Kas Kostrad TNI Angkatan Darat yaitu Majen TNI Ainur Rahman yang didampingi oleh Panglima Divisi Infanteri atau Pangdivif 2 Kostrad yaitu Majen TNI Andi Muhammad mengunjungi markas Yonif Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti Kostrad di Purworejo, Jawa Tengah. Kunjungan dari Jenderal-Jenderal TNI Bintang 2 ke markas komando pasukan Kalajengking ini pun dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan terkait rencana dan kesiapan 450 prajurit yang akan bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile di sektor Baliem, Papua. Nah, perlu kalian ketahui bos, bahwa pasukan ini berada di bawah kendali Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Baladaya dan mereka bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah. Dari awal dibentuknya sampai dengan sekarang banyak mengalami proses perubahan. Saat ini, Yonif Mekanis 412 dikatakan telah dilengkapi dengan kendaraan lapis baja tank M113A1. Nah, tank M113A1 ini pun merupakan tank angkut personel carrier produksi Belgia dengan lisensi dari Amerika Serikat. Dan tank ini pun telah diserah terimakan dari PT Indosentris selaku penyuplai kepada Yonif Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti. Dan dikutip dari Sindonews, dikatakan juga bahwa pasukan dengan kemampuan anti-teror ini pun bakal dilengkapi dengan kendaraan tempur tank M113A1 dalam tugasnya ke Papua. Oke, itu tadi adalah pasukan Kalajengking. Selanjutnya adalah tentang pasukan setan. Siapakah mereka sebenarnya? Mengapa mereka sampai disebut sebagai pasukan setan? Kalian penasaran? Yuk lanjut kita bahas. Oke, seperti yang kalian tahu, pasukan setan ini merupakan para prajurit dari Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Secara ringkasnya, julukan ini pun berawal sejak zaman pasca kemerdekaan dahulu bos, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1947 di daerah Cirebon. Kala itu terbentuklah satu kompi yang diberi nama Pasukan Setan.
Nah, karena mereka mendapat simpati dari rakyat setempat, maka pada tanggal 20 Agustus 1949 kekuatan pasukan setan ini pun semakin bertambah. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah personel pasukan setan ini pun terus bertambah. Yang terbanyak datang dari satu kompi pasukan yang berasal dari Banten. Dan sejak saat itulah pasukan setan ini pun berganti nama kesatuan menjadi YON atau yang disingkat Y Brigade 4 Divisi 6 Siliwangi, dengan menggunakan tanda pengenal tutup kepala baret hijau. Namun pergantian nama pun tak sampai di situ saja, bos. Sejak saat itu pasukan ini pun selalu berganti-ganti nama. Mulai dari Batalion 1515 Tirtayasa, Batalion 315 Garuda Resimen 8 Teritorium 3 Siliwangi, Batalion 315 Garuda Roy P, sampai akhirnya berubah menjadi yang sekarang ini, yaitu Batalion Infanteri 315 Garuda. Dan pasukan ini pun merupakan salah satu satuan yang masuk dalam kategori pasukan elit infanteri TNI Angkatan Darat. Meski mereka telah beberapa kali berganti nama hingga akhirnya ditetapkan menjadi Yonif 315 Garuda, tapi ketangguhan pasukan setan ini pun masih terbukti nyata adanya, bos. Pasukan ini merupakan satuan TNI Angkatan Darat yang memiliki rekam jejak operasi militer yang sangat banyak. Karena itulah, ketika dibentuk Batalion Rider pada tahun 2018, banyak personel dari Yonif 315 Garuda atau pasukan setan ini yang direkrut ke dalam Batalion Rider. Nah, begitulah kira-kira soal asal-muasal dari nama pasukan setan. Mari kita doakan yang terbaik buat keselamatan para prajurit TNI Polri yang bertugas di bumi Cendrawasih NKRI ini, bos. Semoga mereka dapat melakukan tugas dengan sukses, selamat, dan berhasil. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju.